Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Rifan, mahasiswa PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 2503117499. Pada hari ini Rabu 29 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Ngalian 3 pada kelas 4 dengan tema Iman kepada Rasulullah. Sekian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Maka bersama kita lantunkan dengan kalam syukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Tepuk anak hebat. Kebiasaan. Lebih kencang. Bangun pagi. Berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar dan bermasyarakat. Oke, siapa yang hari ini bangun pagi? Siapa yang hari ini beribadah, berdoa? Iya, beribadah, berzikir, membaca Quran ya. Oke, udah berarti sudah 2 ya. Bangun pagi sudah, terus beribadah sudah. Siapa yang hari ini udah berolahraga? Lagi cuma jogging. Yo jogging sedikit boleh lah. Anin, olahraganya apa? Stretching, push up. Oke, anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca doa untuk mendapatkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin. Di tempat duduk siap gerak. Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas,
malikin nas, ilahin nas, min syarril alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha ainal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak, mengapa pagi hari ini kita membaca ayat-ayat Allah? Mengapa kita harus berdoa kepada Allah? Iya, selain biar mendapatkan pahala, itu juga agar menambah kecintaan kita kepada Allah. Ya, cinta kepada Allah. Jika iman kita kuat, cinta kita kepada Allah kuat, maka kita juga akan disayang oleh Allah. Ya. Nah, dan juga nanti kita akan belajar beriman kepada Rasulullah agar mendapatkan cinta kita kepada Rasul, menambah cinta kita kepada Rasul. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, bisa kalian cek tuh laci-laci udah bersih ya. Membersihkan kelas itu bukti cinta kita kepada lingkungan ya. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta lingkungan. Jika lingkungan bersih, maka tidak akan ada nyamuk yang bersarang. Jika tidak ada nyamuk yang bersarang, maka kalian akan terjaga dari sakit. Alisa Zahra Rashid. Hadirah. Ya, bagus. Suaranya kenceng. Sehat Alisa? Sehat? Sehat. Hari ini sholat subuh? Sholat subuh. Berapa rakaat Alisa? 2 rakaat. Ya. Anindita Keisha? Hadir. Ya. Sehat Anindita? Alhamdulillah. Udah sarapan? Alhamdulillah. Anindya? Hadirah. Sehat, Nin? Sehat. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Aqila Syaklia. Oh, nggak datang ya? Mana? Oh, di sini. Aqila Syakia. Panggilannya siapa nih? Kila apa Kia? Aqila. Kil. Hari ini kamu sholat subuh apa belum, Kil? Sholat subuh ya. Menghadapnya kemana, Kil? Iya, ke kiblat. Alhamdulillah. Ya.
Hari ini kalian 99,9% berangkat. Yang nggak berangkat 1 orang. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin Allahumma. Amin. Ya, anak-anak. Jika minggu lalu kita belajar surat At-Tin. Artinya apa At-Tin? Buah. Surat At-Tin itu diturunkan di kota mana? Makkah. At-Tin itu bercerita tentang apa? Buah tin dan buah zaitun. Selain itu? Iya, manusia diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya. Terus apa lagi? Gurun Sinai. Apa lagi? Kota Mekah, ya. Wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Apalagi? Ada yang masih ingat lagi? Iya, betul. Sesungguhnya manusia ini tadi kan diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya ya. Dan kemudian nanti akan dikembalikan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali, ya, tempat serendah-rendahnya itu mana sih? Dalam tanah. Neraka, ya. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beramal sholih. Sesungguhnya Allah itu ahkamil hakimin. Hakim yang paling adil. Ingat, sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, sekecil apapun kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil kebaikan loh. Bahkan ada hadis menyampaikan, kamu menyingkirkan paku dari jalan, ya, itu bisa menjadi musabab kamu masuk ke dalam surganya Allah. Ada yang udah ngantuk di sini? Belum ya, baru bangun udah ngantuk. Bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Habis bangun, terus mandi, jangan lupa minum kopi, gosok gigi. Aku bangun, tidur lagi. Tapi bukan seperti itu yang Allah inginkan. Allah menginginkan manusia hamba-hambanya untuk beribadah kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka kita dianjurkan untuk menambah cinta kita kepada Allah. Dengan apa anak-anak? Dengan melaksanakan? Dengan beramal Iya. Amal soleh. Oke, jadi ketika kita sudah beramal soleh, ketika sudah melaksanakan sholat, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin tadi, insya Allah kita akan selamat. Tidak akan masuk golongan orang-orang yang kembali ke tempat serendah-rendahnya tadi. Tapi tempat kembali kita adalah ke surga, di mana Nabi Adam dan Siti Hawa pertama kali ada. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana membentengi iman kita. Salah satunya dari rukun iman yang 6 itu kita salah satunya beriman kepada Rasulullah. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 pada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul ke kiamat ke 6 qada dan qadar, Rasul ke kiamat ke 6 qada dan qadar. Ya, iman kepada Rasul sebagaimana iman keempat. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alik. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi, apalagi kita sebagai umatnya. Ya. Rasulullah, ya, Rasulullah sebagai penyempurna dari para rasul, ya.
Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi ke-25 atau Nabi penutup, Khotamul Anbiya wal Mursalin. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak akan ada Nabi lagi. Sampai di sini paham? Dikatakan Khotamul Anbiya wal Mursalin atau sebagai penutup para nabi dan juga penyempurna dari ajaran Allah, yang mana beliau membawa ajaran agama Islam. Iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul, ya, telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada para umatnya agar membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Siapa yang pengen bahagia dunia? Kaya raya, istrinya cantik, suaminya ganteng, duitnya banyak. Siapa yang pengen? Wah, ngacung. Bagus. Siapa yang ingin kebahagiaannya berlanjut di akhirat? Ya. Siapa yang ingin dua-duanya? Atau balance? Ya. Oke, turun. Ini surat Al-Ahzab menerangkan bahwa Rasulullah itu sebagai tauladan. Oke, ikutin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. 1, 2, 3. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Bagi kita. Ya, ayat Al-Quran ini menerangkan bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan, uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu segala tingkah laku, ucapan, gerak-geriknya itu menjadi teladan yang baik bagi umat. Bagi siapa? Bagi umatnya. Dari antara sifat-sifat Rasulullah yang baik ada 4 utama ini. 1, sidik. Iya, artinya jujur. 2, amanah. Iya, dapat dipercaya. 3, tabligh. Menyampaikan apa? Wahyu, pinter banget. Yang keempat, fatonah. Cerdas. Sebaliknya, Rasulullah tidak punya sifat jeleknya. Ya. Nah, ini. Rasulullah tidak mungkin, mustahil. Mustahil Rasulullah itu dusta. Gak mungkin Rasulullah berdusta. Dibilangin A, nyampaikannya B. Ya. Nah, kalau kita mungkin Pak Rifan, tolong sampaikan ke anak-anak ya. Nanti pulang jam 1, Pak Rifan sampai sini. Anak-anak pulangnya jam 12.30 aja ya. Rasulullah tidak mungkin memiliki sifat dusta. Yang kedua, Rasulullah tidak mungkin berkhianat. Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan. Ya, jadi wahyu semua yang disampaikan malaikat Jibril itu disampaikan kepada umatnya. Bahkan dengan berdarah-darah. Ketika Rasulullah berkhutbah, wahai umat Islam, wahai penduduk Quraisy, silahkan mengikuti jalan Allah. Wah, dibelang watu. Peng. Beneran tuh. Lalu Rasulullah cepat-cepat menyekat darahnya. Jika sampai darah itu menetes ke tanah, malaikat Jibril sudah mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya mengangkat gunung ini untuk aku. Balang kene bocah kuwi. Wayono. Kowe dibalang kerikil paling ya. Kowe meh dibalang gunung bayangno. Betire. Gepeng kita ya. Oh, jangan ya Jibril. Tidak usah. Biarlah mereka sadar ya dengan sendirinya. Insya Allah mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Oke? Anak-anak, mari kita hafalkan sifat-sifat ini ya dengan melalui tepuk. Tepuk sifat Rasul. Sifat wajib. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, dipercaya, fatonah, cerdas, mustahil bagi Rasul, kidzib, dusta, hikmah, menyembunyikan, khianat, berkhianat, baladah. Silahkan bacakan surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. betul teman-teman? Masya Allah. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Oke. Terima kasih sini. Tepuk sifat Rasul. Sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, berpercaya, fatonah, cerdas. Oke, mustahilnya sini. Mustahil Bagi Rasul, izin, dusta, kitman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, balada, bohong. sifat wajib bagi Rasul. Ya. Sidik, jujur, adil, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatonah, cerdas. Ya, sini. Mustahil bagi Rasul. Izin, dusta, khidmat, menyembunyikan, khianat, berkhianat, balada, bohong. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Ya, anak-anak hebat. Alhamdulillah ya. Sedikit demi sedikit nanti kita mulai ya. Mulai mempelajari yang namanya sifat-sifat Rasulullah, mulai mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Rasulullah menyampaikan wahyu Allah, maka kita harus menjadi manusia yang dapat dipercaya untuk menyampaikan amanahnya. Ya, jika Rasulullah menjadi teladan bagi umat, maka kita juga menjadi teladan bagi teman-teman, minimal bagi keluarga kita, bagi adik-adik kita, ya. Paham anak-anak? Nah. Adik, kakak, ya, ayo kita ke masjid, ayo kita sholat bersama, ya. Jika Rasulullah membimbing manusia ke jalan yang lurus, maka kita bisa membimbing teman-teman kita juga menuju jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim. Menyempurnakan akhlak manusia, maka kita berusaha menyempurnakan akhlak kita sendiri, ya. Bertutur baik yang lembut, ya. Memberikan kabar gembira dan peringatan, ya. Kalau bisa jangan suka ghibah. Nah, dan juga peringatan. Jangan main-main di lantai. Itu linyu, itu licin. Kemudian menegakkan keadilan di muka bumi. Ya, kalian minimal menegakkan keadilan di antar kelas dulu. Gitu. Namanya meneladani sifat-sifat Rasulullah. Hikmahnya adalah ketika kita beriman kepada Rasulullah, ya, kita harus bisa meneladani akhlak mulianya. Itu salah satunya. Kita bisa mempraktekannya, keimanan kepada Allah bisa lebih kuat lagi, membentuk kepribadian yang baik serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Amin. Ini Bapak ada sedikit tugas buat kalian, ya. Silahkan kalian bisa amati dan kerjakan secara kelompok, ya, sambil berdiskusi. Setelah ini tugas kalian adalah membuktikan apa yang kalian pelajari masuk ke dalam hati dan pikiran kalian. Silakan nanti dituangkan tugasnya ini, ya. Ini sebagai acuan untuk kalian membuat poster.
Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Swaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Yahya, Isa. Khotamul Anbiya wal Mursalin Muhammad al Mustafa. Begitu ya. Yang udah jadi boleh bawa sini. Oke, ada yang udah jadi? Silakan. Udah ya. Ada yang udah jadi sini? Oh, masya Allah udah jadi sini, Gelang. Ayo belajar agama Islam. Nah, ini bagus. Ayo sholat berjamaah di masjid. Nah, bagus ini tinggal ini enggak kasih ini. Udah jadi. Alhamdulillah anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan menjadi manfaat untuk kalian semuanya. Amin Allahumma amin. Ya, ingatlah senantiasa berbuat baik kepada sesama. Ya, meneladani kisah Rasulullah SAW, menjadi pribadi yang jujur. Ya, menjadi pribadi yang menyampaikan amanah, menjadi pribadi yang cerdas dengan belajar, menjadi pribadi yang senantiasa berbuat baik kepada sesama, menjadi contoh, menjadi tauladan bagi sesama hidup, memberikan manfaat bagi sesama hidup, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang takwa, yang bermanfaat bagi orang lainnya. Oke, sebelum Bapak tutup kegiatan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ahzab ayat 21 secara bersama. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apuk sifat Rasul. Sifat wajib sebagai Rasul. Sidik, Jujur, pabrik, menyampaikan amanah, terpercaya, amanah, cerdas, mustahil, sebagai Rasul. Dosa, iman, sembunyikan, khianat, berkhianat, belajar, bodoh. Oke, terima kasih. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Akhirnya, marilah kita syukuri kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, siap? Gerak. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis walhamdulillahi rabbil Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fina Maulaya salli
wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawli minal ahwali mutahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij ala muslimin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.